Timnas Indonesia harus menempuh jalan yang berat dengan menempati grup neraka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus berhadapan dengan Arab Saudi di laga perdana. Skuad Green Falcon sedang dalam ambisi besar bersama Roberto Mancini. Namun pasukan Merah Putih masih punya peluang dengan mengandalkan solidnya pertahanan. Selain itu, Indonesia juga diprediksi akan mengandalkan amunisi baru yang bisa menjadi senjata rahasia. Cetak Gol coba merangkum cara Timnas Indonesia menang menghadapi Arab Saudi sebagai berikut. Selalu dihantui kutukan buruk. Timnas Indonesia sudah dihadapkan dengan Arab Saudi pada laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi. Anak asuh dari Sintayong punya peluang yang kecil jika berkaca dari rekor pertemuan. Pasukan Merah Putih selalu nggak berdaya saat berhadapan dengan skuad Green Falcon. Dalam 12 pertemuan, skuad Garuda dipaksa menelan 11 kekalahan. Pada pertandingan terakhir, skuad Merah Putih dikalahkan dengan skor tipis 1-0 di kualifikasi Piala Asia 2015. Sebenarnya skuad Garuda sempat memberikan perlawanan yang sengit. Saat itu pasukan Elang Hijau dibuat frustasi karena nggak mampu mencetak gol hingga menjelang pertandingan berakhir. Namun pertahanan Indonesia runtuh setelah kebobolan di menit ke-87. Lopez Caro selaku pelatih Green Falcon mengakui kalau timnya dibuat kesulitan. Sang pelatih kecewa karena timnya nggak mampu mencetak gol meskipun mendominasi laga. Lopez memberikan kredit khususnya kepada Kurnia Mega yang saat itu mengawal mistar gawang. Menurutnya, mantan kiper Arema FC ini tampil apik dengan beberapa save yang gemilang. Hasil ini membuat Indonesia gagal tampil di Piala Asia usai menjadi juru kunci grup C. Pencapaian terbaik skuad Garuda atas Arab Saudi didapatkan di laga uji coba di tahun 2011. Pasukan Merah Putih mampu menahan gempuran Elang Hijau hingga laga berakhir dengan skor 0-0. Wimrich Begen selaku pelatih mengaku bangga dengan pencapaian anak asuhnya. Dia menilai hasil ini merupakan keberhasilan taktik yang sudah dipersiapkan dengan matang. Laga pertama yang menentukan mental. Di era Sintayong, Timnas Indonesia sempat mencicipi kekuatan Arab Saudi. Namun pertandingan dimainkan di kelompok umur usia 23 tahun. Saat itu skuad Garuda Junior menjalani laga uji coba sebelum perhelatan Piala Asia U23. Hasilnya Arab Saudi masih terlalu tangguh usai meraih kemenangan dengan skor 3-1. Meskipun kalah, sang pelatih mengaku nggak terlalu kecewa dengan hasil tersebut. Pasalnya, skuad tanah air bisa memetik pelajaran berharga dengan mengetahui cara bermain pasukan hijau-hijau. Bahkan Sintayong memberikan pujian kepada para pemain karena berhasil memberikan perlawanan. Artinya ini menjadi patokan saat mengarungi laga perdana putaran ketiga kualifikasi. Seharusnya kekuatan anak asuh Roberto Mancini sudah ada di bayangan coach Sintayong. Kemenangan di kandang Arab Saudi bakal menjadi modal penting di babak ini. Sebab skuad Garuda sudah berhasil menaklukkan salah satu kandidat terkuat di grup C. Mental para punggawa akan langsung terangkat untuk lebih percaya diri. Apalagi pasukan Merah Putih punya jadwal yang padat menghadapi negara kuat lainnya. Selang 5 hari kontra Arab Saudi, Indonesia sudah harus berhadapan dengan Australia di Gelora Bung Tomo. Skuad tanah air sebenarnya punya rekor buruk atas skuad Socceroos di Piala Asia yang lalu. Namun Indonesia diyakini akan tampil beda dengan racikan dan komposisi yang lebih matang. Selain itu, pasukan Merah Putih juga akan lebih yakin saat menghadapi tim kuat lainnya. Sebut saja ada Bahrain, Tiongkok hingga unggulan terkuat yakni Jepang. Cara Timnas Indonesia menang. Sintayong wajib menurunkan barisan pertahanan terbaik saat menghadapi Arab Saudi. Strategi main rapat bisa menjadi kunci untuk mengimbangi permainan skuad asuhan Roberto Mancini. Pasalnya Arab Saudi punya bomber tajam seperti Salem Al-Dawsari. Striker dari Al Hilal ini harus dikawal ketat oleh pertahanan skuad Garuda sejak menit awal pertandingan. Ketajaman Salem sudah terbukti di Piala Dunia 2022 saat mencetak gol kontra Argentina. Dia hanya perlu satu shoot on target untuk menjebol gawang Emiliano Martinez.
Selain di level internasional, ketajaman Salem juga semakin menggila di level klub. Bersama Al Hilal, rekan satu tim Neymar ini mencetak 22 gol di semua kompetisi musim lalu. Selain Salem, Arab Saudi juga punya Firas Al Buraikan yang gak boleh diabaikan. Penyerang dari Al Ahli ini sudah menyumbangkan 3 gol untuk skuad Green Falcon di ronde kedua. Dengan tajamnya lini serang Arab Saudi, Sintayong harus serius memperkuat pertahanan. Lini belakang skuad Garuda diprediksi akan kembali diperkuat oleh bek-bek keturunan. Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Calvin Verdong bakal menjadi tumpuan. Nama Elkan Bagot juga kemungkinan akan kembali dipanggil karena Justin Hubner terkena akumulasi kartu kuning. Barisan penyerangan skuad Garuda juga harus mewaspadai kenakalan Ali Al-Bulaihi. Bek Al Hilal ini sering bikin provokasi aneh demi merusak konsentrasi lawan. Al-Bulaihi bahkan pernah memancing emosi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Menguji komposisi baru racikan Sintayong. Walaupun begitu, timnas Indonesia diprediksi akan memberikan perlawanan yang sengit. Nantinya Sintayong bakal menurunkan racikan barunya kala berhadapan kontra Arab Saudi. Saat ini pasukan Merah Putih sedang gencar melakukan persiapan. Salah satunya dengan mengincar pemain keturunan yang bermain di Eropa. Martin Paes menjadi pemain yang paling ingin diusahakan oleh PSSI. Federasi Indonesia ini bahkan rela mengeluarkan dana besar untuk mempercepat proses sang pemain di CAS. Kehadiran Martin Paes akan menjadi solusi rapuhnya pertahanan skuad Garuda saat berhadapan dengan tim Timur Tengah. Lalu ada Jens Reven yang baru saja mengambil sumpah WNI. Reven bisa menjadi salah satu opsi di lini depan selain mengandalkan Rafael Strike. Selain itu, masih ada beberapa nama yang masih diusahakan oleh PSSI. Mulai dari Kevin Dix, Ole Romeni hingga Mario Zylstra. Dito Aryo Tejo selaku Menpora sempat mengisyaratkan bahwa PSSI sedang memproses Kevin Dix dan Ole Romeni. Namun Erick Thohir memilih bungkam karena nggak mau mengumbar janji. Sementara itu baru-baru ini ada kabar terbaru dari wonderkid Ajax Amsterdam yakni Tristan Goijer. Pemain 19 tahun ini sempat dirumorkan nggak punya darah Indonesia. Akan tetapi kabar itu langsung dibantahnya dengan menuliskan emoji love dan bendera Indonesia di Instagram pribadinya. Banyaknya para pemain yang ingin bergabung ke timnas Indonesia mendapatkan sindiran dari Justin Hubner. Dirinya geram karena banyak yang menolak bergabung dengan skuad Garuda di saat susah. Ditambah lagi para pemain itu baru ingin bergabung setelah skuad Garuda dipastikan melaju ke ronde ketiga. Ambisi besar menjadi tim kuda hitam. Timnas Indonesia punya ambisi yang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Coach Sintayong merasa senang skuad Garuda akan melawan tim-tim kuat Asia di grup C. Pelatih asal Korea Selatan itu nggak merasakan ketakutan sama sekali bersaing di grup neraka. Selain itu, Sintayong juga baru saja mendapatkan angin segar dari PSSI. Sebab dirinya telah resmi menandatangani kontraknya hingga 2027 bersama timnas Indonesia. Padahal sebelumnya Coach Sintayong sempat menjadi bidikan timnas Korea Selatan. Namun sang pelatih secara terang-terangan memilih bertahan dengan skuad Garuda. Erick Thohir ikut angkat bicara soal peluang Indonesia bersaing bersama Jepang hingga Arab Saudi. Ketua Umum PSSI itu yakin kalau skuad Merah Putih akan menjelma sebagai tim kuda hitam. Selain itu, Justinus Laksana sebagai pundit lokal pun optimis Indonesia mampu lolos dari grup neraka. Coach Justin memprediksi skuad Merah Putih akan melaju ke ronde keempat. Itulah ulasan cara timnas Indonesia menang menghadapi Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda akan mampu mencuri 3 poin di kandang pasukan Elang Hijau? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.